Jadi kalau nggak gercep mereka mulangin kita sebelum pemerintah Serbia ngumumin darurat sipil nasional itu, kita mungkin sampai sekarang di Serbia nih ke lockdown. Baiklah, seperti janji kita promokan, sudah publikasikan dimanapun juga bahwa hari ini ada seorang sahabat wanita. Kegiatannya Masya Allah luar biasa ya. Kita punya sekelumit sebagian aja yang bisa menyimpulkan bagaimana hebatnya cewek satu ini dia temanya. Hai Tante Terry, tapi Tante Terry nggak mau dipanggil Tante buat acara ini. Maunya Kak. Ada hati kita di janjian. Please panggil aku kakak. Iya, aku akan memanggil Kak Terry, Kak. Tunggu. Tapi itu mulainya dari kapan? Mulai turun terjun dunia sosial itu? Sekitar tahun waktu pulang ke Indonesia sih. Dulu kan aku tinggal dan kuliah dan kerja di Malaysia ya, 6 tahunan lebih. Terus waktu pulang ke Indonesia emang aku banyak ikut-ikut gerakan pendidikan dan gerakan kemanusiaan. Waktu itu awalnya di Indonesia Mengajar, jadi volunteer gerakan-gerakannya IM. Nah terus dari situ sebagai apa? Volunteer? Waktu itu kayak volunteer yang menggerakkan gerakan-gerakan. Jadi ada kelas inspirasi, terus ada saking banyaknya sampai lupa sih. Ada banyak yang KIJP yang jelajah pulau, semua dikerjain. Terus ada yang pelatihan guru, ruang berbagi ilmu, guru-guru di daerah, di pelosok. Nah terus abis itu ya karena circle orang-orang penggerak pendidikan, penggerak kemanusiaan kan suka itu lagi akhirnya mulai ke Dompet Duafa waktu itu. Nah dari Dompet Duafa, dari volunteer terus ya udah jadi ikut berbagai kegiatannya gitu sih. Kamu di Dompet Duafa tuh muter-muter ya, terjun langsung ya? Salah satunya. Nah sekarang malah aku ini memulai kerja di Dompet Duafa. Oh gitu? Iya, karena emang kayak passion gitu sih Mbak. Jadi dimulai dari volunteer, terus ini lagi mulai mau menggarap sesuatu lah under itu namanya bawaberkah.org. Salah satunya, tapi ini lebih ke kayak ini sih kanal digital gitu. Kita lagi ngembangin sih ini mau dikembangin menjadi seperti apa. Cuma ini emang baru udah mulai, cuma belum serius di developin. Mungkin abis pandemi ini karena sekarang pastinya fokusnya ke bantuan-bantuan gitu. Karena emang kemarin nyalurin beberapa hal, aku juga menggalang dana. Terus yang aku olah sama teman-teman Dede gitu ya, karena kita tuh mikirnya kan pemberdayaan, jadi sembakonya itu kita beli di warung sekitar, di tempat kita mau nyalurin, supaya ekonomi kecil tuh tetap berputar gitu. Terus beberapa jadi supaya mereka ada juga apa yang dilakukan. Iya. Ini nih belinya tuh di warung sekitar. Ini di Cilincing. Iya benar sih ya. Jadi juga membangun ekonomi mereka juga ya. Jadi bukan membawa bantuan ke sana, tapi membantu pedagang di sana juga biar putar ya gitu. Iya, pengennya gitu. Karena pas di lapangan kan Kateri juga pastinya kan jalan. Aku pernah lihat tuh yang Kateri sama ACT salah satunya kan. Nah itu juga pasti kan kita ngeliat kondisi di lapangan emang menyedihkan banget ya. Aku tuh ngelihat kayak bencana ini seperti pabrik kemiskinan sih Kak. Kayak oh my god, aku kan kalau setiap turun aku tuh kayak terlalu banyak mendengarkan sampai aku ngerasa ini main capek bukan ngangkat sembakonya. Ngangkat sembako sih capek, cuman kadang empati tuh bikin aku lelah. Nggak tahu kenapa, apa karena aku terlalu pakai hati. Jadi kayak sekarang aku mulai belajar untuk membatasi empati, yang penting peran jalan terus. Jadi aduh kalau aku udah terlalu bisa nggak pertanyaannya? Apa? Bisa nggak sedang mencoba rasa sedih itu. Iya tidak mudah ya itu ya. Tapi
Yang penting Iya, perannya iya. jalan terus. Jadi sekarang mulai logik aja Ah, sih. Kayak oke kayak gini, oke iya. cukup perasainnya, terus apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi memang benar tuh menjaga Iya, rasa itu penting karena porsi kita di sana kan sebenarnya buat mm-mm. menyemangati hidup mereka menjadi lebih baik. Iya, Bukan yang aku belajar, kita yang sedih. bener Kak, aku Ah, setuju. Jadi aku belajar jangan sampai kita berlarut-larut dalam ah, kesedihan, mereka nggak perlu itu. Yang penting peran kita untuk membantu mereka jalan hmm. terus, karena itu yang mereka butuhin. Iya, humanity ini, sosial ini mulai dari sejak Asia sudah ada seperti itu apa pas udah balik ke Indonesia ke Jakarta? Oh, waktu itu sih mulainya tuh pas aku pulang ke Indonesia sih sama gerakan Indonesia Mengajar itu. Jadi awal volunteering di kelas Hmm, inspirasi, kayak aku nyari SD-SD marginal untuk dilibatkan di kelas hmm, inspirasi. Jadi aku minta listnya tuh bolak-balik ke Diknas. Oh ini list SD-SD marginalnya. Terus aku sama beberapa teman aku, kita gantian. Waktu itu di kurun waktu berapa minggu, hampir setiap hari kita nyamperin SD marginal yang dapat list itu, sampai kita sering dikira jualan LKS tiap nyamperin SD marginal itu. Karena kan buat approach setiap SD jualan dilibat kelas LKS. inspirasi. Jadi mungkin bentuknya nggak kayak minta sumbangan, karena juga alhamdulillah bawa mobil Iya, apa iya. gitu. Cuman Mbak jualan LKS ya, aduh kita udah beli LKS-nya dari sini. Oh, enggak, bukan. Saya dari Gerakan Indonesia Mengajar, kita bikin gerakan turunan namanya kelas inspirasi yang melibatkan para profesional untuk ngajarin tentang profesi mereka ke SD-SD marginal. Nah, tugas saya ini lagi cari SD marginalnya, Bu. Pak, ini tujuannya untuk menambah hasanah Iya, eh, iya. per ini mimpi mereka gitu. Hampir Yes. selalu dicurhatin sama guru-guru di sana. Kayak misalnya ada SD yang di pemukiman padat penduduk, ternyata pas mereka udah mulai akil balik period, tapi tiba-tiba jadi nggak ke sekolah karena udah tahu cara mencari duit dengan cara yang tidak halal gitu. Itu Iya, menyedihkan sih. iya atau enggak Tapi menikah di usia giliran yang sangat belum waktunya ya. bunting gitu, ya jadi gurunya yang jadi khawatir sama mereka. Tapi ternyata pas aku ngintip ke pemukimannya, itu bener-bener kayak, wah cuma kayak berapa kali berapa ya, 3 kali 3 gitu. Isinya tuh sampai ada 2 Tempat tinggalnya. keluarga. Iya, sampai ada 2 keluarga shift-shiftan, Masya atau enggak yang kayak Allah. bukan atas bawah ya, cuma kayak double decker, tapi itu ibaratnya kayak atas Ah, tuh ah, ah, kasurnya ah. keluarga siapa, bawah kasurnya keluarga siapa. Jadi misalnya orang tuanya mau ngapain atau apa tuh mereka ngeliat Iya, contoh iya, kayak gitu. iya. Jadi itu yang Iya, bikin iya, mereka ya kadang Allah. dewasa sebelum waktunya. Jadi kayak Sebelum guru-guru tuh waktunya. sering curhatin aku yang kayak gitu. Aku ngeliat bahwa ternyata emang masalah terbesar di Indo ya, karena ya kan juga liputan Muslim Traveler kan di sebuah TV nasional gitu. Nah, aku ngelihat emang masalah ketimpangan nih yang kronis banget sih di Indonesia gitu. Apalagi gara-gara pandemi ini bener-bener jadi kayak pabrik kemiskinan, karena ada banyak orang-orang pun dari kelas menengah yang jadi jatuh miskin gitu. Iya, iya, semakin susah jadi hidup mereka sekarang ini. Iya, kayak gitu Ya sih. kan? Aduh, Ah, gitu. luar biasa. Jadi kita benar-benar tidak hanya datang sebagai mungkin sosok yang ambasador ya atau public figure, tapi benar-benar dari zero banget tuh mencari data, Ah ya, dulu datang ke ya. lapangan juga gitu. Begitu. Iya, iya, karena dulu emang bukan influencer sih Kak. Dulu mah Iya, pulang iya. ke Indonesia, Iya, iya. aku pulang ke Indonesia kan dulu kerjaan aku masih animator kan. Dulu juga di Malaysia, pulang ke Indonesia juga sebenarnya aku nggak langsung nge-host di mana apa. Aku tuh jadi animator dulu sampai 2015. Cuma waktu itu Iya, aku iya, bikin iya. startup animation company bangkrut sama teman-teman, nggak ngerti bisnisnya. Iya, Terus ya udah proses lah ya, akhirnya, proses ya, iya, belajar. akhirnya ada TV yang nawarin, aku baru mulai. Dan waktu itu gara-gara muncul di TV, follower mulai naik apa, terus jadilah selebgram apa gitu-gitu. Tapi sebelumnya dari 2012 pas aku mulai gerak sama misalnya Gerakan Indonesia Mengajar, Dompet Duafa dan lain sebagainya, aku tuh sebagai volunteer biasa, bukan influencer. Jadi kebiasa emang kerja di lapangan gitu. Kayak Iya, gitu iya, sih. iya. Jadi anak Dan lapangan lah ya gitu. iya, walaupun jadinya ya Kak, mobil aku tuh sering dibaret orang loh kalau salah parkir di pemukiman padat penduduk gitu.
Waduh, itu Tapi sedih emang banget. bener sih, mobil baret-baret, penyok-penyok, tapi aku selalu bilang ini nih Pakai sebenarnya koin. tanda-tanda cinta dari Allah, aku bilang gitu. Kalau Iya sih, mobil baret karena bener. kita masuk-masuk ke gang-gang, terus salah jalan Iya. harus mundur apa segala macam, parkir susah gitu. Aku bilang nggak apa-apa, Iya. tanda surga gitu aja. Ya. Mudah-mudahan sih ya. Iya, Iya, tanda insyaallah. usaha gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi emang bener-bener turun, dan ini berarti sudah jalan berapa tahun menggeluti ini, Waduh, turun ke nggak tahu. lapangan sampai Pas sekarang. aku pulang ke Indonesia kan 2012 Oktober. Mulai aktif tuh 8 tahun 2013 ya. Februari lah, waktu itu kenalan sama Indonesia Iya, Mengajar. hafal lo sampai Iya. sampai Iya, tanggal-tanggalnya apa? karena aku tuh ingat pertama kali aku ke SD Marginal Nyari tuh 2013. Kayak kemarin kan ngelihat lagi beresin kamar kan gara-gara di rumah pandemi gini. Aku ngelihat proposal Iya. kelas inspirasi awal itu tahun 2013, kayak wah ini proposal sejarah nih, pertama kali ke SD Marginal apa. Mesti Gitu ya, itu disimpan, 2013. harus disimpan. Februari Masya kalau nggak Allah. salah waktu itu. Iya, Berarti jadi sudah awalnya hampir emang yang 7 bikin jatuh tahun cinta sama manusia tuh gerakan Indonesia Mengajar sih. Terus jadi kemana-mana, karena kalau ke pelosok, ke daerah, ketemu orang-orang yang bergerak di seluruh kemanusiaan. Terus ya udah, jadi benar-benar kayak dominos efek kebaikan tuh, it leads to another good thing gitu. Dan Iya, aku benar, jadi benar, sangat benar. enjoy untuk menghubungkan kebaikan ke kebaikan lainnya yang nggak selalu aku harus muncul. Kayak misalnya, Memfasilitasi juga ya. iya, kayak misalnya sebenarnya ada banyak teman-teman aku mungkin dari kalangan influencer atau apa yang sebenarnya ingin berbuat baik, ingin membantu, tapi mereka belum paham field ini gitu. Jadi aku suka ngenalin mereka ke ini atau kasih kisi-kisinya, kita bisa loh gini gitu. Tapi mungkin kadang mereka Benar. nggak punya banyak waktu, tapi mereka punya ability untuk bisa mengumpulkan lebih banyak lagi kebaikan, salah satunya lewat donasi. Ya udah, aku bantu arahin, bisa loh galang donasi misalnya buat ventilator yang ditaruh di RS ini, aku hubungin orang di RS Iya, ini ya, iya. kayak jadi suka yang semakin menyalurkan Bukan. kebaikan gitu. Karena menurut aku Indonesia tuh nggak kekurangan orang baik, bahkan dalam volunteering itu kayak Iya. persenannya tuh Indonesia tinggi banget. Cuman emang Banget, menurut aku untuk pandemik ini emang butuh lebih banyak alokasi dana sih, karena kayak misalnya hanya kalau mengandalkan hanya dari donasi orang itu nggak akan cukup sih, karena semakin banyak orang yang membutuhkan bantuan sembako di Indonesia gitu. Kayak kalau hanya mengandalkan donasi emang sebenarnya nggak akan cukup, jadi emang butuh banget alokasi dana sih. Dan tenaga juga. Yes, Orang-orang yang benar. bisa untuk turun gitu, untuk saling membantu satu sama lain ya gitu. Iya. Kalau Tapi emang dikatakan, pandemi ini, kenapa? maksud pandemi pandemi emang dampaknya wadidaw banget sih Kak. Ngeri banget, astagfirullahaladzim. Iya. Tapi juga jadi peluang juga untuk banyak orang. Tapi benar Kak Ci tadi bilang, sebenarnya di Indonesia tuh banyak banget orang yang punya jiwa sosial itu, cuman tidak semuanya tahu caranya seperti apa gitu. Apalagi kalau most of all itu kan kebanyakan beragama Islam, memang ada bagian yang harus kita berikan, kan semua yang kita berikan, yang kita punya kan sebenarnya harus dibagikan ya. Mau kita punya harta, emang ada porsinya untuk dibagikan. Kalau emang ada harta, ilmu dibagikan. Kalau emang nggak punya apa-apa, senyum dibagikan. Jadi apa yang kita punya harus ada porsi untuk dibagikan gitu. Dan apalagi kalau di agama kita dan kebetulan adalah Islam, itu di situ memang sudah diatur semuanya, dan Indonesia seperti itu. Jadi banyak di luar sana yang ingin tapi nggak tahu caranya, nggak tahu celahnya di mana gitu. Dan sosialisasi itu penting banget. Jadi sebenarnya kalau rantainya ya, kalau semua bisa saling membantu tuh bisa nutup loh gitu. Jadi kalau yang the have gitu ya, membantu yang tidak beruntung gitu ya, itu sebenarnya kalau semuanya bisa nyambung gitu, itu akan jadi satu lingkaran yang sangat indah gitu, dan bisa saling mencukupi satu lain kalau punya kesadaran sih gitu. Iya. Sampai kayak ini kan di zamannya ini ya, kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ya. Iya kan, sampai bingung, nge-ekspor hasil zakat kan, gara-gara udah makmur semua. Saking itu orang pengennya berzakat gitu kan, saking tahu itu betapa manfaat dari zakat itu gitu. Saking zakat tuh ibaratnya tuh ditolak-tolakin, saking udah banyak, udah cukup gitu. Kesadaran tuh luar biasa. Benar, Baitul malnya udah cukup ya.
banget banget ya itu kalau seandainya mungkin lingkarannya memang sudah punya kesadaran sebenarnya kita akan tercukupi kok, nggak akan ada yang susah gitu. Tapi ya ada yang Iya. menumpuk, ada yang sadar, ada yang tidak gitu. Tapi jangan lupa di sini juga Ciki kita memberikan kesempatan untuk teman-teman sahabat untuk berdonasi ya. Jadi Di silakan bawah ya. untuk donasi dan kembali setelah yang satu ini ya, setelah promo ini. Jangan kemana-mana dulu. Di sini kami menimba ilmu, di sini kami berguru. Institut Agama Islam Al-Ghurabah lahirkan insan terbaik. Institut Agama Islam Al-Ghurabah mengabdi untuk bangsa demi Indonesia. Ada senyum di Al-Ghurabah karena kami terus berlari. Ada senyum di Al-Ghurabah karena kami terus berprestasi. Ada senyum di Al-Ghurabah karena kami terus menggapai mimpi. Ada senyum di Al-Ghurabah karena kami selalu siap diuji. Ada senyum di Al-Ghurabah. Ayo bergabung bersama kami. Al-Ghurabah Islamic School. Prosesnya cukup panjang sih ya, tapi ya berkat uluran tangan donasi dari banyak sekali dermawan di luar sana sekarang sudah bagus, anak-anaknya juga sekolahnya jadi semangat gitu ya. Tapi ngomong-ngomong ya Jiki, kalau dukungan keluarga gimana? Emang keluarganya kan emang sangat dekat sama sama dunia mungkin sosial, humanity gitu seperti itu ya. Tapi kan anak cewek gitu biasanya suka takut. Iya, itu ayahku Gimana gitu. ceritanya? Ibu juga. Jadi emang awal-awal tuh khawatir gitu. Kayak kemarin aja tiap aku mau nyalurin sebangko, ayah tuh sampai pas mau berangkat, "Nak, ini ya, pakai sarung tangan ya, pakai masker nggak boleh dilepas, ini gini cuci tangan gini." Ayah iya, tapi ayah nggak, aku tuh nggak harus pakai sarung tangan, yang penting cuci tangan ya. Sebenarnya aku tuh kalau pakai sarung tangan medis itu lebih dibutuhkan buat teman-teman medis, karena ini virusnya kalau pakai sarung tangan juga akan nempel, dan itu nih sampah medis nih kita nih nggak bisa ngolah sendiri gini-gini. Aku ini sebenarnya Allah udah ngasih kita sarung tangan alami ya, tinggal dicuci gitu. Cuman kayak aku tahu sih kekhawatiran orang tua tuh khawatir banget sampai kalau kamu kenapa-napa, ayah tuntut ini gini. Pengertian gitu ya, dijelasin ya. Iya, cuman lama-lama kita kasih pemahaman aja, dan selama kita bisa ngejaga diri, pulang tuh bener-bener aku mandi semuanya sebelum cium ayah ibu, semuanya berkegiatan. Jadi hal pertama yang setiap aku habis bagiin sembako atau kok RS buat nyalurin APD dari hasil donasi itu, ya aku mandi sih. Bener-bener mandi. Iya pastilah. Jadi pulang tuh pasti dicuci semua baju gitu. Terus mandi semuanya gitu. Dan rasanya kan lucu kan, balik lagi ke kayak nggak kelihatan ya, kayak ngelawan sesuatu yang nggak kelihatan gitu. Iya bener ya. Iya sesuatu yang nggak kelihatan sampai sebel musuhnya tuh sampai sebel. COVID-19 kayak hantu banget. Tapi kan kalau sekarang tuh kan ibu khawatir, kalau dulu awal-awal baru pertama kali gitu ke Indonesia terus kalau tiba-tiba pergi kemana gitu, khawatir nggak sih? Oke, aku nggak tahu sih, cuman ya mungkin khawatir, cuman lama-lama kayak ya udahlah gitu loh. Dulu sih awal-awal khawatir, dan khawatirnya tuh disampaikan. Cuma kalau sekarang yang penting jaga komunikasi aja. Mulai khawatir lagi ya gara-gara COVID-19 ini. Gitu. Oh, ya. Yang penting sih porsi kamunya gitu sebagai anak tuh porsi melapor terus ngejelasin gitu ke orang tua, apapun itu dijelasin supaya mereka bisa ngerti ya. Iya, karena statusnya masih anak. Anak dari mandirinya, Masya Allah luar biasa. Kayaknya lebih banyakan di luar daripada di rumah nggak sih? Bepergian nggak sih? Siki, belum lagi Sebenarnya iya syuting. sih. Tapi sekarang di rumah. Kemarin tuh aku Sekarang lockdown ya. loh di Tapi Serbia. bukannya Di Kenapa, Serbia, aduh itu
aku hampir ke lockdown di Serbia. Akhirnya sama KBRI dan atas pertahanan Bosnia gitu-gitu kita dijaga sampai imigrasi. Itu kayak sedek-dekan itu sih. Mungkin kalau aku nggak pas liputan musim traveler. Jadi kalau nggak gercep mereka mulangin kita sebelum pemerintah Serbia ngumumin darurat sipil nasional itu, kita mungkin sampai sekarang di Serbia nih ke lockdown karena negara sekitar Serbia kayak Armenia, Bosnia gitu-gitu udah lockdown. Jadi cuma Serbia yang terakhir ke lockdown, cuma jam 8 malam ini akan ngumumin darurat nasional yang kemungkinan nge-lockdown negara. Jadi kita tuh langsung diiniin ke airport gitu. Terus dicariin flight yang sebelum jam 8 nggak ada, akhirnya jam 8.30. Akhirnya sampai dijaga sama atas pertahanannya Bosnia gitu, supaya kita diterima di imigrasi sebelum jam 8. Terus katanya ini yang udah mulai ditutup border, tapi airplane, pesawat masih bisa. Ini kayaknya insya Allah kalian aman nih keluar dari Serbia gitu kayak, oh my god, hektik. Dan itu tuh buat ngulanginnya sampai KBRI itu hubungin atasan di TV itu gitu kayak ini tim kalian harus dipulangin, kami khawatir masih WNI. Ingat kan ini ya kalau nggak salah yang aja sih. Iya, jadi sampai pemret-pemretnya tuh nggak apa-apa, santai aja. Ya aku takut banget. Jadi kayak aduh, jadi sebenarnya waktu Indonesia masih fleksibel, belum firm gitu, aku rada bersyukur karena kita jadi masih bisa masuk, Kak, asli. Tapi dari semua, nih kalau negara dihitung udah nggak terhitung lagi ya, kamu muter-muter ke berapa. Yang paling kan bisa ada up and down-nya gitu. Yang paling berkesan banget tuh pada saat apa? Syuting atau berkegiatan sosial gimana? Dua-duanya tuh dinamis sih. Kayak saling mengisi dan jadi bikin point of view kita tuh beda. Kayak misalnya dunia volunteering sama dunia liputan kayak musim traveler tuh kalau di-combine menurut aku point of view kita jadi kayak penuh gitu. Kayak misalnya kemarin mungkin karena sering bervolunteering terus jadi disesuaikan nih konten liputannya. Kayak waktu ke Turki itu tahun lalu aku ngeliput tentang kondisi pengungsi Uyghurs yang berhasil kabur dari camp re-education di Xinjiang. Oke, aku sambil Ciki, kita juga sambil nanti akan mencoba menghubungi sahabat yang ada di Jerman. Ya, sahabat wanita hebat juga ya. Coba nanti kita kira-kira apakah sudah tersambung. Hai Mbak Risma. Sudah. Hai Kak Risma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Risma. Waalaikumsalam. Gimana di Stuttgart? Kondisi di sana gimana Kak Risma? Alhamdulillah di sini lockdown udah mulai ringan ya. Orang-orang sudah mulai boleh keluar rumah, tidak hanya untuk beli essential things, tapi juga udah mulai lebih dari 5 orang sudah boleh. Tapi memang dampaknya infection rate-nya mulai kelihatan naik lagi gitu. Jadi kita harus hati-hati. Oh, malah naik. Oh, aku pikir tuh diberikan kelonggaran karena sekarang kasusnya sudah mulai turun, tapi begitu diberikan kelonggaran naik lagi gitu ya. Betul, karena semua manusia itu saya sadari sama saja gitu kan. Apalagi orang Jerman, mereka biasanya kalau ngelihat matahari sedikit itu langsung rebahan gitu kan, berjemur. Kemudian di lockdown selama bulan gitu, ketika ada matahari mereka keluar juga gitu. Cuman memang sekarang ada aturan semua orang itu harus pakai masker. Tapi maskernya tidak boleh masker yang sophisticated gitu, cukup main. Nggak boleh masker gaya-gayaan ya. Kalau di sini Mbak Risma maskernya pakai payet, pakai bordir. Iya benar. Tapi sama ini ini juga. Oh gitu. Aku dikasih temen aku nih gitu ya. masker kawinan. Apa gitu? Tuh kan. Tapi memang jadi peluang usaha orang sih, banyak sekali yang ada peluang usahanya terbuka untuk bikin masker begitulah kalau di Indonesia ya. Gercep aja kalau di sini mah ya peluangnya usahanya. Karisma, katanya buka dapur umum ya di sana, bakso dan lain-lain. Ini gimana ceritanya? Ya, Keren. karena waktu awal mulai lockdown ini kan kita melihat para lansia WNI tidak bisa keluar rumah lagi gitu. Kemudian beberapa teman atau juga ada warga negara Indonesia yang suaminya dokter dan ditugaskan di COVID-19 ini gitu. Jadi mereka
bisa keluar rumah, tidak bisa ke supermarket. Jadi waktu itu saya bersama rekan saya namanya Mbak Kiki. Beliau sangat baik sekali membantu saya untuk bantu belanja beberapa orang tadi yang membutuhkan. Jadi kita ke supermarket, kita tanya pesanannya apa saja, kemudian kita drop. Tanpa harus ketemu, kita drop di depan rumah. Karena saya kan nggak bisa bantu secara materi, gitu. Saya tidak bisa donasi berupa uang gitu. Jadi saya berinisiatif masak karena itu yang saya bisa. Kemudian saya bikin beberapa porsi bakso, saya bikin beberapa porsi gudeg. Kemudian sama sistemnya seperti itu, saya drop juga di beberapa rumah gitu. Dibantu juga oleh Mbak Kiki, karena beliau punya mobil, sedangkan saya kan kalau student public transportation ya kemana. Jadi sangat memudahkan. Hebat banget sih, pasti jagoan masak nih ya. Pasti selama ini selalu kalau teman-teman Indonesia di sana memang cari makan Indonesia pasti nyarinya ke Marisma nih. Masak ya? Banyak yang selalu gitu. Keinginan ingin berbagi ya Mbak. Kita kan kalau sebagai manusia, apalagi kita seorang Muslim ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, kan? Jadi apapun yang cara kecil apapun, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Amin, gitu sih. Luar biasa. Masya Allah banget banyak di Karisma. sana. Banyak. Beberapa juga yang misalnya terus ada yang suaminya sudah dirumahkan di panti jompo gitu, di Altenheim sebutan di Jerman ini gitu. Kemudian ya kita berempati, ibu-ibu, kita manggilnya bude, kita manggilnya oma gitu, karena memang COVID-19 ini benar-benar memukul kita semua ya, tidak hanya yang muda, apalagi yang sudah lansia. Itu ya memang kita juga banyak gerakan, tidak hanya, kalau tadi kan inisiasi saya pribadi, tapi dari PPI Stuttgart atau Perhimpunan Pelajar Indonesia juga mereka mengadakan program bantu belanja juga, itu lebih official. Insya Allah saya kebagian masak gudeg lagi, karena memang gudeg itu ada yang masak. Orang Kayaknya enak banget nih gudegnya Karisma. Karisma spesialisasinya gudeg nih wong Jawa tau. Orang Jawa ya. Bunda, orang gitu. Iya. Tapi gudeg spesialisasi. Gitu Mbak. Jadinya ya insya Allah. Apa yang bisa dilakukan ya. Betul. Setuju, apalagi kan kayak Mbak Terry Putri, Mbak Ciki juga sangat amazing ya. Saya lihat sosok yang sangat menginspirasi banyak orang, terutama muslimah gitu. Waduh. Jadi Kamu juga Karisma? Apalagi maksudnya kalau Karisma di tempat yang mungkin orang Indonesianya terbatas gitu kan, dan untuk melakukan banyak hal mungkin juga perlu dengan keterbatasan kan ya. Jadi mungkin tantangannya lebih besar lagi di sana. Tapi Karisma tadi bilangnya di sana ada komunitas pengajian, komunitas pelajar, mahasiswa itu saling ini nggak sih, saling membantu ya, sama nggak sih dalam hal seperti ini, saling kontak gitu nggak Mbak? Iya betul, kita saling kerjasama. Misalnya kayak beberapa student yang dia nggak punya beasiswa, kemudian mereka hanya mengandalkan hidup misalnya part time job atau mini job, dan kita tahu sendiri semenjak lockdown itu kan banyak yang tutup dan kita harus stay at home ya. Nah teman-teman student yang kena dampak ini kita juga bantu. Jadi ada gerakan juga bantu sahabat namanya, untuk mendonasikan. Hebat, semangat terus ya. Salam buat semua teman-teman di sana, orang-orang Indonesia. Terima kasih banyak Karisma, tetap semangat juga pastinya, keep safe ya. Karisma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia, hebat ya si Teteh mah. Wah, masak gudeg kayaknya sebagai anak rantau masih mikirin buat menebar kebaikan gitu. Keren. Bener. Kalau kita di sini walaupun mungkin juga terbatas ya, orang-orangnya juga tidak banyak yang melakukan ini, tapi berarti di wilayah sendiri ya, di negara sendiri gitu. Ini kan kalau di negara orang tantangannya, ujiannya lebih besar lagi ya, mesti untuk seluk-beluk kesana kemari mencari bahan. Kalau kita mungkin ya ada lembaga yang mungkin bisa membantu gitu menyalurkan. Kalau di sana kan bener-bener yang kalau nggak punya niat yang bener-bener tulus dan fight banget tuh pasti nggak akan bisa jalan seperti Terisma tadi. Hebat ya. Karena buat bertahan sendiri aja tuh susah di negara orang. Iya. Kamu ngerasain ini masih mikirin orang lagi, mulia banget sih. Iya, di negara orang gitu. Apalagi mungkin sendiri, ya sehari-hari aja mungkin untuk mencari
makanan Indonesia aja sulit gitu. Jadi bener-bener masakin buat orang lain, terutama untuk lansia banyak juga ya di sana ya. Tapi Masya itu Allah, kemuliaannya luar biasa, Kak. berbagi di saat sempit atau lapang ya gitu. Kalau lapang mah berbagi mungkin Iya sih. it's not that gampang, lebih mudah lah. Tapi kalau pada saat susah gitu, pada saat sempit terus bisa berbagi, itu baru luar luar biasa ya. biasa. Wah. Luar biasa banget. Pemoles jiwa Iya, banget bener. ya sih. Makanya memang seharusnya mempunyai kesadaran tuh bahwa kalau kita berbagi itu sebenarnya untung kita gitu kan. Sering kali kita berbagi untuk orang lain gitu kan ya, orang lain yang mendapat keuntungan. Aku bilang enggak, yang untung mah kita sebenarnya gitu, yang ya dari sisi pahala, dari sisi balasan, dari sisi pemoles jiwa juga sebenarnya menjadi yang lebih baik lagi gitu. Luar biasa deh kesadarannya. Kesadaran baik tuh bisa menghasilkan banyak hal baik gitu yang mempengaruhi banyak orang ya. Aduh, salah. Tapi kan kalau Ciki ini sebenarnya kalau ditanya profesi tuh atau apa yang dia bisa lakukan tuh banyak banget. Animator, Seniman, masih seniman. nggak sih? Seniman. Terus Capek. juga kenapa? Kamu kan Enggak, capek aja. jadi- I have no life untuk aku jadi animator. Sekarang aku pengen punya hidup yang dinamis yang seperti aku jalanin sekarang. Makanya sekarang aku musisi Tapi kan- sih, lebih banyak seperti jadi musisi dan nge-host. Oh iya dia kalau lagi ke camp gitu sambil nyanyi, menghibur apa segala macam hebat banget deh. Dan Tapi kan kalau dulu yang kamu soal juga kemanusiaan itu lifestyle, bukan kerjaan sebenarnya. baik. Kalau cerita sama Ciki tuh pengennya seharian gak sih? Tapi yang pasti apa yang dia sampaikan tadi menginspirasi banget, memoles jiwa kita untuk kita tuh bisa melakukan loh. Mungkin kita anggap aku cuma bisa melakukan hal kecil gitu. Aduh, hal kecil itu menjadi besar gitu dan banyak manfaatnya untuk orang lain kalau kita terus melakukannya gitu. Dan mungkin kecil buat kita bisa jadi besar untuk orang lain gitu. Sebenarnya aku pengen masih nyambung ke Ciki sih, tapi mungkin keterbatasan waktu kita cuma punya 1 jam. Mudah-mudahan sih nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, tapi ambil yang baik ya. Kalau yang baik sih banyak banget yang baik yang telah dibagikan di pertemuan kita dengan Ciki Fauzi tadi. Masya Allah, aku masih amazed dengan wanita satu itu. Aku tadi manggil dia adek kecil, tapi sekarang dia udah besar dan pengalaman hidupnya luar biasa. Yang paling penting adalah bagaimana dia bisa melakukan banyak hal untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk sekitar, sehingga menjadi sangat besar sekali manfaat yang sudah dia bagikan sampai saat ini. Sahabat wanita, she and she, jangan lupa insya Allah nanti kita akan bertemu lagi dengan narasumber lainnya yang menginspirasi. Walaupun kita ngobrolnya santai, tapi kebaikan bisa kita dapatkan dari siapapun, dari manapun ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, tapi jangan lupa bahwa karena she and she ini tetap memberikan kesempatan untuk memberikan donasi. Donasi bersama Al-Ghuraba ya, sama Al-Ghuraba. Kalian bisa melakukan donasi untuk adik-adik kita yang masih tetap ingin sekolah tapi mempunyai keterbatasan dari sisi dana, biaya, dan kehidupan, dan akan disampaikan dan memang telah disampaikan begitu banyaknya. Insya Allah pertanggungjawaban dari yayasan pun sangat amat transparan untuk bisa memberikan itu semua. Saya dari Putri harus pamit. Aduh, tadi aku sempat bermata tapi juga banyak kebahagiaan karena jiwa terpoles oleh banyak hal yang dengan pertemuan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih. Saya berjumpa lagi. Kalau ada salah kurang mohon maaf. Segala yang baik pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan saja, ambil yang baiknya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.